Baik teman-teman semua, selamat datang di Accounting Research Class bersama saya, Resi Aris Akodri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung small minus big, salah satu variabel dari Farmer-Trans 3-factor model. Langkah pertama adalah tetapkan periode observasinya. Misalkan kita ingin menghitung SMB di tahun 2021, maka periode observasinya adalah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Langkah kedua adalah dengan menghitung market cap dari semua emiten yang listing di Bursa Efek pada suatu periode tertentu. Misalkan periode yang ingin kita hitung adalah periode 2021, maka market cap-nya adalah market cap per tanggal 1 Januari 2021. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan antara jumlah saham yang beredar dikalikan dengan closing price dari emiten tersebut per tanggal 1 Januari 2021. Langkah ketiga adalah urutkan seluruh emiten yang listing di Bursa Efek pada suatu periode tertentu berdasarkan market cap-nya. Dan market cap-nya tentunya market cap yang sudah kita hitung di langkah kedua. Langkah keempat adalah hitung return saham dari setiap emiten yang listing di Bursa Efek pada satu periode tertentu berdasarkan market cap-nya. Baik, sekarang mari kita praktek cara menghitung SMB. Pertama di sini saya sudah buat Excel ya. Di sini saya isikan dulu mulai dari kursnya. Kursnya tanggal 31 Desember 2019 13.875, 14.034 sama 14.197. Ini semua diperoleh dari data, silakan googling saja ya. Nah, kemudian di sini ada nomor urut, nomor kode ya. Nomor urut dan nomor kode ini bedanya apa? Nomor kode ini nanti akan melekat di setiap sheet ya, di SMB, HML, IHSG dan semuanya ini nanti akan melekat gitu ya. Nah, kalau nomor urut ini nanti tiap sheet beda-beda. Untuk sheet yang oke fix kosong ini nomor urut 1. Nah, nanti di SMB ini beda lagi. Nanti berdasarkan nomor urut SMB dan nomor urut HML-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan sektornya apa, kemudian kode emiten, nama emiten. Nah, di sini saya mulai dari ADMG dulu. ADMG adalah namanya Polychem Indonesia Tbk dan dia termasuk sektor basic materials. Ini tinggal cari aja di Google atau di idx.co.id ya, di datanya Bursa Efek Indonesia. Nah, kolom yang terpenting adalah yang ini ya. Pertama adalah kita harus masukkan number of share outstanding gitu ya. Nah, di sini number of share outstanding ini harus yang per tanggal 31 Desember 2020. Kenapa? Karena kita ingin mengukur SMB di 2021 ya. 2021 itu 1 Januari kita harus ambil ya, 2021. Nah, baru berarti ya 2021 awal Januari tanggal 1 itu sama aja dengan 31 Desember 2020 ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bisa buka ADM ini bisa banyak gitu ya. Nah, oke, kita coba buktikan ADMG ya. Kemudian search, kemudian di sini ada ADMG, kita buka. Nah, ingat di sini saya langsung ke financial data ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu di sini saya bisa membuka yang tab ada overview, report, prospectus. Klik yang report. Nah, di sini kita bisa lihat more data. Nah, perhatikan, kita bisa mendapatkan laporan keuangan ADMG dari mulai pertama kali dia listing di Bursa Efek di tahun 2008 sampai dengan 2022. Nah, inilah keunggulan dari IDN Finansial ya. Kalau di Bursa Efek kita hanya dapat data sampai dengan 2019 saja. Jadi terbatas. Laporan keuangan kita download juga, kita buka seperti ini ya. Nah, dan kita langsung, karena saya udah download, maka saya bisa langsung mengambil data ya. Apa yang diambil? Kita buka kolom ekuitas dan kita ambil yang jumlah modal saham. Yang ini ya. Nah, kita ambil di sini, saya pakai yang bahasa Inggris karena Excel saya setting di bahasa Inggris. Nah, di sini saya masukkan ya. Saya copy paste, ya udah langsung karena bahasa Inggris kan koma tuh ya. Saya enter, udah langsung rapih datanya. Tuh, udah langsung rapih secara otomatis gitu ya. Karena Excelnya sudah saya setting duluan. Oke, yang selanjutnya adalah kita harus mencari karena jumlah saham beredarnya itu kita setting di 31 Desember 2020, maka closing price-nya pun harus di 31 Desember 2020 gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita buka data Yahoo Finance ya. Nah, di sini saya sudah buka dan klik ADMG ya, nanti di search-nya kemudian tertampil data Polychem. Nah, baru kita buka yang historical data. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan seperti yang Anda lihat seperti ini gitu ya. Nah, dan di sini saya setting yang weekly gitu ya. Dan di sini saya ambil yang dari mulai Januari 2020 tanggal 1 sampai 31 Desember 2020. Dan ketika di-apply hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Dan kita ambil yang close-nya, close price 234. Kita copy, kemudian kita paste ke sini ya.
Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita udah dapat data number of share outstanding sama closing price di tanggal 31 Desember 2020, maka kita bisa menghitung market capitalization per tanggal 31 Desember 2020. Nah, berapa market cap-nya? Market cap-nya adalah tinggal dikalikan saja ya. 234 kali 3,8 sama dengan 910 berapa ini? Miliar. Akhirnya kita harus menghitung harga, mencari data harga saham ya. Nah, caranya sama ketika kita mencari data closing price. Hanya saja untuk saham ini kita ambil selama 1 tahun di tahun 2021. Tapi saya menggunakan data mingguan ya. Kenapa mingguan? Karena lebih kalau harian lebih banyak bias ya. Tapi kalau mingguan ini biasnya tidak terlalu banyak. Oke. Dengan cara yang sama saya bisa mendapatkan data 228 ya sampai dengan akhir tahun 2021 yaitu 202. Nah, dari sini kita hitung returnnya. Returnnya gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah tinggal kita langsung kurangi aja ya harga ya hari ini dikurang dengan harga kemarin dibagi dengan harga kemarin ya, atau dalam hal ini adalah 208 ya dikurangi dengan 228 dibagi dengan 228. Nah, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah minus 0,0877 atau 8% ya, minus 8%. Nah, ini kita tarik ke samping ya sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi total datanya nanti ada 52 minggu ya. Nah, setelah ini kita lakukan untuk satu emiten, maka kita harus hitung untuk seluruh emiten yang ada di Bursa Efek yang terdaftar per tanggal 1 Januari 2021 atau per tanggal 31 Desember 2020 gitu ya. Jadi kalau yang kita emiten yang setelah tanggal 1 Januari maka itu tidak kita ambil, yang dia baru IPO di atas tanggal 1 Januari itu tidak kita ambil. Jadi yang kita ambil adalah yang sebelum tanggal 1 Januari 2021. Nah, kalau sudah nanti hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, jadi datanya ada banyak ya. Di sini saya berhasil mengumpulkan sekitar ya 500 sekian data ya, 577 data gitu ya. Nah, awalnya memang trial and error ya. Awalnya itu saya mendapatkan 589, tapi ada data yang kurang lengkap ya, maka akhirnya saya reduksi sehingga menghasilkan angka yang final adalah 577. Jadi sekitar 12 emiten yang saya hapus dari dataset saya gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah ini semua terisi sampai dengan returnnya terisi, maka barulah kita bisa hitung SMB-nya. Caranya gimana? Tinggal kita copy sheet-nya aja yang OKFix ini, kita copy sheet kemudian kita namakan rename dengan SMB 2021. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah, setelah itu kita urutkan berdasarkan data market capitalizations-nya gitu ya. Nah, dari mulai small sampai yang big gitu ya, 577 nih. Nah, setelah itu gimana? Kita bagi dua ya, bagi dua di tengah ya, karena ini datanya ganjil maka ya nggak exactly tepat ya di tengah ya. Maka 289 sama 288. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu return dari nomor urut 1 sampai 89 kita jumlahkan ya. Nah, hasilnya adalah ya per minggu kita jumlahkan ya. Hasilnya adalah 3,4. Nah, ini 3,44 sekian ya. Nah, jadi return yang ini kita jumlahkan untuk portofolio yang small ya. Jadi kalau kita lihat ini nanti seperti ini datanya tuh, kita jumlahkan 289 perusahaan ini kita jumlahkan berapa total returnnya gitu ya. Total returnnya adalah 3,4 ya, 3,4% ya. Dan jumlah yang big juga sama, kita jumlahkan dari urutan 290 sampai 577. Hasilnya adalah 3,5%. 3,5 ya, berarti 359%. Ya, nah dari sini baru kita hitung selisihnya. Small minus big ya. Yang biru dikurangi dengan yang oranye ya. Saya tandakan yang small itu yang biru, yang oranye itu yang big gitu ya. Nah, hasilnya adalah minus. Nah, ketika minus menunjukkan bahwa portofolio untuk yang big caps itu lebih bagus dibandingkan yang small cap untuk minggu pertama di bulan Januari. Nah, tapi untuk minggu-minggu selanjutnya ternyata ya yang small cap lebih bagus nih 8,2 ini ya, atau 820% untuk yang small cap untuk 289 perusahaan yang masuk ke portofolio small cap. Nah, dan kita jumlahkan selama 52 minggu gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah itu kita paste value-nya. Nah, nanti ini kita akan bedakan ke sheet yang untuk menghitung Pharma Friends refactor modelnya ya. Jadi kalau yang atas ini kan sudah ada rumusnya, kalau yang bawah ini value on.
Nah, demikian cara menghitung SMB, semoga bermanfaat.